warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Jabal Nur Maulana ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam insyaallah ada dalam inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Habibur Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sekalian yang berbahagia, alhamdulillah masjid ini mulai dari sholat berjamaah dan juga taklimnya kelihatan banyak sekali yang hadir. Mudah-mudahan ini sebagai wujud masyarakat di sekitar sini, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah janjikan, wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya sebuah penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk komplek itu iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Barakatin, keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk panjang umur, dalam bentuk taat, dalam bentuk ridho Allah, dalam bentuk kita bersilaturahim dan juga hal-hal positif lainnya. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan dari kajian kita dari kitab Fiqhus Sunnah ini, al-mubtilatus sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu wa yafutul maqsudu minha bi fi'lin minal af'alil atiyah. Sholat itu batal dan maksud melaksanakan sholat itu terputus, terhenti apabila kita melakukan ataupun ada hal-hal yang ada dalam diri kita sebagai berikut. Yang pertama, 1 dan 2 adalah al-aklu wasyurb amdan, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum tidak mungkin kalau sedang sholat makan dan minum dalam jumlah banyak ataupun sengaja misalnya ngambil piring, ya tidak mungkin. Tapi di sini makan dan minum pun dalam kadar sekecil apapun. Ya misalnya biasanya ya habis makan masih ada yang nyelip di gigi kita. Nah setelah itu lepas waktu sholat, nah ini jangan dimakan karena posisinya sama dengan waktu kita puasa. Ketika kita sedang puasa, kemudian setelah fajar, setelah subuh itu kita harus imsak, harus menahan diri dari makan dan minum, maka sekecil apapun tidak boleh ada yang masuk ke dalam rongga tenggorokan kita. Termasuk diantaranya tadi ada sisa makanan nyelip sedikit di gigi, tanggal ataupun lepas, ya jangan ditelan. Kalau ditelan maka puasanya batal. Begitu juga ketika sholat, kalau itu ada ya lepas kemudian kita telan maka batal. Terus bagaimana dong? Ya diambil. Tapi ketika diambil jangan dibuang, tapi diamankan karena itu sampah, ya itu kotor. Maksudnya itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sehat. Karena itu ya bisa disimpan misalnya dalam saku atau dipegang saja dan seterusnya, nanti dibuang setelah selesai sholat. Nah, jadi itu tata caranya supaya kita terhindar dari batalnya sholat, minal akli wasyurbi, dari makan dan minum. Kalau Anda fi ghairi maslahatis sholat, berbicara yang selanjutnya yang ketiga adalah berbicara
secara sengaja ketika kita sedang sholat. Makanya tidak boleh kita membaca bacaan ataupun pembicaraan atau ucapan yang lain di luar sholat. Ya, yang sengaja ya kalau lupa berarti itu dimaafkan ataupun masih belum membatalkan sholat. Tapi kalau berbicara misalnya kebetulan ada yang nyanyi-nyanyi atau manggil-manggil, misalnya manggil nama kita, terus kita sahut misalnya ya gitu ya, nah, itu jelas batal. Kemudian al-amalul katsir amdan, melakukan perbuatan yang banyak. Di sini perbedaan ada ulama, bagi kalangan ulama fi dhabitil qillati wal kathrati, ada perbedaan terkait dengan sedikit dan banyaknya. Berapa sih gerakan kita yang di luar sholat, seperti garuk-garuk ketika gatal misalnya, seperti benerin kain karena mungkin longgar, benerin sorban misalnya, ataupun misalnya di depan kita ada sesuatu misalnya anak sedang berada di depan kita dan seterusnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang banyaknya dan sedikit gerakan itu. Fakila dan sebagian berpendapat al-katsiru wa ma yakunu bahitu law ra'ahu insanun min ba'di tayaqquni annahu laysa fi shalah. Itu tergantung kepada bagaimana cara melihatnya. Kalau misalnya melihat kok itu sudah keluar atau sudah bukan lagi seperti sedang sholat, nah berarti itu sudah kebanyakan ya. Tapi kalau misalnya masih dalam tataran wajar, maka itu masih belum membatalkan sholat. Maka Imam Nawawi berkata, innal fi'la alladzi laisa min jinsis sholat in kana katsiran abtalahu bila khilafin wa in kana qalilan la yaqtulu bila khilafin. Menurut Imam Nawawi, ya perbuatan yang membatalkan sholat itu apabila ia melakukan sesuatu yang bukan jenis gerakan-gerakan sholat, ya yang apabila itu banyak maka membatalkan, apabila sedikit maka itu tidak membatalkan. Di sini ada 4 ya, karena ini cukup detail ya, karena itu saya jelaskan karena itu seringkali menjadi kebutuhan kita di satu sisi, tapi di sisi lain banyak juga yang melanggar. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda tentang penetapan sedikit dan banyak anak-anak yang ada 4 ya, ada 4 pendapat mengenai berapa banyak yang membatalkan itu. Ya. Di sini disebutkan bahwa sahih al-masyhur, jadi wabihi qat'u musannif wal jumhur an ruju'a fi ila al-'adah. Ya, sesuai dengan kebiasaan ya, seperti misalnya ya kalau misalnya membetulkan sorban, nah itu masih wajar. Ataupun misalnya pakaian mau terbuka kemudian dibetulkan ataupun dibenarkan, itu masih wajar. Nah, di sini diantaranya kemudian ya sebagian ada yang berpendapat membatasi banyak dan sedikitnya berdasarkan jumlah, diantaranya adalah 3 gerakan. Kalau dia melakukan lebih dari 3 gerakan secara berturut-turut maka batal. Kalau kurang 3 atau kurang hanya 1-2 gerakan, ya misalnya benerin sorban kan set, nah itu 1 gerakan ya. Tapi kalau benerinnya dibuka kemudian ataupun ya agak banyak lah, tangan kanan main, tangan kiri main, ke atasin, ke bawahin gitu kan,
dipas-pasin, nah itu kan banyak gerakan, nah itu membatalkan. Nah, jadi ada yang bergantung kepada kebiasaan, apakah itu termasuk sudah keluar dari sebuah perbuatan yang wajar. Tergantung, kalau masalah kewajaran tergantung penilaian. Ada juga yang membatasi kepada jumlah gerakan. Kalau melangkah ada juga, kalau melangkah maka lebih lebih dari satu langkah. Kalau 2 langkah itu membatalkan, kalau 1 langkah tidak membatalkan. Nah, ada juga yang mengukurnya dari sisi jumlah. Kalau melangkah jumlah perbuatannya, dari kalau melangkah di sini dibatasi 2 langkah, ya. Karena 2 langkah itu sudah menunjukkan berturut-turut. Nah, ini pendapat yang lainnya tergantung kepada berturut-turutnya atau tidak. Kalau ini yang paling sedikit membatasinya kepada kategori berturut-turut atau tidak. Kalau perbuatannya berturut-turut maka itu batal. Kalau hanya 1 kali tidak batal. Ya, melangkah kalau 1 langkah tidak batal, tapi kalau 2 langkah karena berturut-turut berarti batal. Makanya langkahnya diatur 1 langkah 1 langkah. Tapi kalau melangkahnya untuk gerak untuk sholat, ini kan perbuatan di luar sholat. Bedakan dengan melangkah dalam perbuatan sholat. Apa itu melangkah karena kita mau menutupi shaf yang depan, atau melangkah bagi makmum yang akan menggantikan imam yang batal. Nah, kalau melangkahnya seperti itu karena itu bagian dari perbuatan sholat untuk menutupi shaf atau untuk menggantikan imam, maka langkah itu dibolehkan walaupun lebih dari 2 langkah ataupun lebih. Nah, jadi berturut-turutnya. Jadi ini kriteria diantaranya yang membatalkan. Kemudian tarku ruknin aw syartin amdan wa biduni udhrin, meninggalkan rukun dan syarat itu juga batal biduni udhrin, tanpa ada uzur. Rukun itu misalnya meninggalkan salah satu rukun seperti tasyahud awal, ya, tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud ataupun sujud yang kedua. Setelah sujud yang pertama langsung berdiri, misalnya kelewatan duduk di antara 2 sujud dan juga sujud yang keduanya. Nah, misalnya itu, maka kalau itu dilakukan secara sengaja maka itu membatalkan. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Kalau tidak sengaja karena lupa maka tinggal diulang rakaat tersebut, rakaat yang tadi tidak dihitung. Nah, itu saja. Jadi kalau ketinggalan rukun, bagaimana kalau Al-Fatihah kita masbuk misalnya, Al-Fatihahnya kan sudah kelewat, ya sudah, itu termasuk yang diperbolehkan. Al-Fatihah itu rukun, tapi ketika kita masbuk maka kita ikuti imam saja, tidak usah memaksakan baca Fatihah apalagi sampai tamat. Ada makmum yang ketika masbuk itu dia memaksakan baca Fatihah sehingga imam sudah ruku, dia belum ikut ruku karena Fatihahnya belum selesai. Nah, itu ya. Kenapa? Karena ada kewajiban lain, yaitu mutabi'atul imam ataupun mengikuti imam. Ya, mengikuti imam dari sisi gerakannya, bacaannya mengikuti imam. Apalagi kalau jahar, ya kita dengarkan lantunan bacaan imam. Kita dengarkan. Ketika imam baca Fatihah kita dengarkan, ketika imam baca surat kita dengarkan. Ada memang sebagian pendapat ulama yang menyebutkan ketika imam baca surat kita baca Fatihah. Tapi itu pendapat ijtihad yang menurut hemat saya tidak memiliki kekuatan yang berdasarkan dalil atau hujah dasar hukum yang kuat. Karena dalil yang kuatnya menunjukkan bahwa apabila imam sedang baca maka kita dengarkan, itu saja. Jadi terus bagaimana dong tidak baca Fatihah? Baca Fatihah yaitu dibacakan oleh imam, ditanggung oleh imam. Karena itulah bacaannya jahar, bacaannya keras karena imam menanggung, seperti itu.
Karena itulah maka imam harus fasih bacaannya, harus benar bacaannya. Jangan imam yang bacaannya tidak fasih, tidak tidak sesuai dengan hukum bacaan Al-Quran atau ilmu tajwid, ya, seperti itu. Nah, jadi itu posisinya melaksanakan rukun ataupun syarat itu wajib dalam sholat, dan kalau ditinggal secara sengaja membatalkan. Tapi ada dalam posisi tertentu ditinggal tapi tidak membatalkan. Seperti tadi sedang masbuk misalnya tidak baca Fatihah, ya tidak apa-apa, karena kita mengikuti imam, posisinya seperti itu. Kemudian at-tabassum wa dhahku fi shalah, senyum dan tertawa ketika sholat misalnya. Kita senyum gitu kan, ya itu membatalkan. Kenapa? Karena senyum itu hampir atau sama saja dengan berbicara, apalagi tertawa. Ya, senyum dalam arti kita bereaksi terhadap sebuah peristiwa, ya, terhadap sebuah peristiwa. Ini contoh misalnya sedang sholat ada salah satu jamaah yang kentut misalnya, kedengaran gitu kan itu bisa mengundang tertawa. Nah ya, atau tertawa tapi ditahan gitu kan, tersenyum, itu bisa membatalkan sholat. Ya, karena itu ya kita harus fokus di dalam sholat. Insya Allah kalau sholat itu khusyuk, ya ada peristiwa-peristiwa seperti itu biasa saja, tidak mengganggunya. Tapi kalau kita terganggu, berarti memang sedang tidak khusyuk gitu. Nah, karena itu ketika misalnya sedang sholat ada peristiwa yang menggelikan, terus ternyata kita tertawa ditahan, terus kemudian tersenyum gitu kan, ya itu batal saja sholatnya, ya, batal saja. Kemudian selanjutnya ini yang tentang batal sholat sudah selesai. Hanya itu saja yang membatalkan sholat, yang lain tidak. Contoh misalnya sedang sholat, tadi tentang syarat, ya, tentang syarat hilangnya syarat sholat secara sengaja. Misalnya terbuka aurat, menutup aurat itu kan syarat sholat, terbuka aurat. Maka ketika itu terbuka, kita harus tutup lagi. Ketika tidak ditutup, berarti sengaja dibiarkan terbuka, maka batal sholatnya. Nah, ini juga seringkali kita lihat, terutama mereka ataupun kaum muslimin yang melaksanakan sholat dengan pakai kaos. Kalau pakai kaos terus pakai celana panjang, kaosnya kebetulan tidak terlalu panjang, tidak dimasukkan ke dalam celana, terus pas sujud ataupun pas ruku itu kelihatan sebelah sininya kelihatan, dan itu sudah di bawah batasan pusar. Itu kan membuka aurat, ya, membuka aurat. Ya, kalau dia misalnya sadar bahwa itu terbuka, terus dibiarkan saja batal, kecuali memang dia tidak sadar ataupun mungkin tidak tahu, dan kalau tidak tahu tentu harus diberitahu. Kalau ketika dia sedang ruku atau sujud, belakangnya itu terbuka. Ini laki-laki biasanya, kalau ibu-ibu biasanya apa? Nah, ibu-ibu biasanya yang terbuka itu mungkin yang mau kena bagian bawah terbuka, ada kaki yang terlihat misalnya, ada kaki yang nongol, jari-jarinya kelihatan. Nah, itu harus ditutup, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Itu diantaranya yang membatalkan sholat. Selanjutnya adalah qada'us sholat, mengqada sholat. Ittafaqal ulama anna qada as-sholati wajibun 'alan nasi wan naimi, lima taqaddama min qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa fil nawmi tafridu, innamat tafridu fil yaqdah. Wa idza nasiya ahadun sholatin aw nama anha falyusalli idza dzakara. Jadi qada sholat para ulama sepakat itu ada, tetapi hanya terbatas untuk yang lupa dan yang tertidur, bukan yang tertinggal sholatnya.
bukan yang karena menyengaja sholatnya ketinggalan atau dulunya misalnya sering meninggalkan sholat karena kita belum sadar, belum insaf, belum taubat. Nah terus sekarang setelah dewasa atau setelah tua misalnya, kemudian kita taubat, dulu suka meninggalkan sholat, tapi meninggalkannya dulu itu bukan karena lupa, bukan karena tidur, maka tidak ada qada sholat. Ya, makanya dalam salah satu hadis disebutkan, ya, kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita para sahabat, kata para sahabat, diperintahkan untuk qada shaum. Dalam puasa ada qada, tapi tidak diperintahkan untuk qada sholat. Memang ada sebagian kecil ulama yang mengharuskan mengganti sholat. Menggantinya itu bisa dengan mengganti sholat ketika kita sudah insaf, sudah taubat, maka sholat dulu yang sudah ketinggalan itu diganti. Ada sebagian kecil ulama yang mengharuskan seperti itu, tapi dalil yang kuat tidak. Dalil yang kuat tidak menunjukkan seperti itu. Kalau seperti itu maka bukan hanya sholat, zakat dulu juga yang dulu kita nggak laksanakan, puasa yang dulu juga kita mungkin nggak laksanakan, ya harus diulang semua, harus diganti semua. Kalau seperti itu caranya. Nah karena itu dalil yang kuat tidak harus menggantinya, karena dengan taubat, dengan memohon ampun kepada Allah dan kita kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, maka taubat itu sudah cukup. Ketika itu diterima oleh Allah, maka Allah menghapus dosa-dosa kita karena meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Tidak usah diganti atas apa yang kita luput karena kita belum beriman dan bertakwa secara sungguh-sungguh kepada Allah. Itu diganti dengan taubatan nasuha. Ya. Ya, ada sebagian yang menyebutkan untuk kehati-hatian udah diganti saja. Jadi berapa lama sih, berapa tahun sih kita misalnya dulu durhaka tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, misalnya 5 tahun dulu. Sejak akil balik sampai akil balik 15 misalnya, sampai 20 tahun nggak pernah sholat. Sholat dari usia 20 tahun, maka 5 tahun itu terus menerus selama 5 tahun berikutnya. Kalau sholat 2 kali, sholat zuhur lagi, sholat asar lagi, karena asar yang kedua, zuhur yang kedua, itu untuk qada dulu waktu 5 tahun masih durhaka misalnya. Ada sebagian yang seperti itu, tapi saya di sini ingin menyampaikan bahwa ya tidak ada dalil yang kuat mengenai qada sholat semacam itu. Tidak ada dalil yang kuat. Itu adalah sesuatu yang dosa dan kita taubati dan sudah cukup kita taubati. Tidak usah diulang lagi sholatnya selama 5 tahun. Bayangkan kalau baru insaf 60 tahun misalnya, baru taubat usia 60 tahun, dari 15 tahun belum pernah sholat, gitu ya. Berarti ada usia 45 tahun, bagaimana menggantinya? Malah ada sebagian lagi yang berpendapat diganti dengan fidyah. Ini juga tidak punya dalil yang kuat. Kalau sholat kita ketinggalan, sholat orang tua misalnya ketika sakit, ketika kita dulu masih durhaka, ketinggalan sholatnya, ada yang menyebutkan diganti dengan fidyah. Berapa banyak itu? Kalau misalnya tadi 40 tahun tidak pernah melakukan sholat, 40 kali 5 berarti 200. Ya, 200 dikali setengah kilogram, ya, atau kalau katakanlah 25.000, berapa yang harus kita keluarkan? Ya, kalau misalnya itu didasarkan kepada dalil yang kuat, ya tentu tidak ada sayang-sayangnya kita keluarkan. Tapi kalau tidak didasarkan pada dalil yang kuat dan amalan tersebut tidak sah ataupun ditolak, tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya karena tidak berdasarkan dalil yang kuat, ya sayang-sayang mubazir. Nah karena itu ketika kita ada dalam usia tertentu, kemudian kita bertobat kepada Allah atas apa yang kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban dahulu, atas apa kedurhakaan ataupun kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan, itu semua sudah tertutup, dihapus oleh Allah kalau kita sudah taubat dan nasuha. Taubat, minta ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Itulah taubat. Ya. Nah, di situ Allah akan menerima.
Allah tidak akan menolak atau Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya kecuali dosa musyrik. Innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyusyraka bihi. Itu qada sholat. Jadi qada sholat itu ada ketika kita lupa ataupun tertidur. Seperti apa praktiknya? Praktiknya adalah ketika kita lupa, misalnya lupa di sini berarti waktunya sudah lewat. Sudah datang waktu asar. Tadi itu lupa. Tadi sudah sholat zuhur belum ya? Memang betul-betul lupa. Kok rasanya sudah, karena itu antung-antung aja. Tapi setelah datang waktu asar, bingung sendiri. Tadi sudah sholat zuhur atau belum ya? Nah, yakinlah itu belum. Ya, yakinlah itu belum. Maka ketika ingat di situ sholatlah sholat qada ataupun sholat zuhur di luar waktunya. Kapan sholatnya? Ya, ketika kita ingat. Oh, sholat asarnya belum, ya udah sholat asar dulu. Kemudian sholat zuhur. Ada dua pendapat di sini. Yang penting dua-duanya dilaksanakan. Yang salah itu kalau hanya satu dilaksanakan. Ada yang berpendapat dihormatil waktu, maka sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur untuk qada. Karena sholat asar yang punya waktu di awal waktu harus dilaksanakan. Tapi ada juga yang berpendapat tidak dihormati waktu, tapi kepada tartibis sholat, kepada tartibnya sholat. Karena antara zuhur dan asar itu zuhur dulu, maka dilaksanakanlah zuhur dulu karena waktu itu sudah ingatnya ketika di waktu asar dan asar pun belum dilaksanakan. Maka zuhur dulu karena tertibnya zuhur dulu baru asar. Hemat saya, menurut pendapat saya yang lebih kuat adalah yang kedua. Litartibil sholat dengan tartibnya urutan sholat. Kenapa yang kedua? Karena kalau pas ketemu asar dan subuh, setelah sholat asar dan subuh itu tidak ada sholat lagi. Nah, itu diantaranya. Kalau kita misalnya lupa sholat zuhur terus berbarengan dengan asar kita laksanakan, maka kalau asar dulu itu ada salah satu permasalahan, yaitu adanya larangan tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat asar. Makanya setelah sholat asar itu kita langsung beraktivitas yang lain, dan ini ada hikmahnya, dan ini luar biasa sudah ketetapan Allah dan Rasulnya. Kenapa setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah setelah asar? Begitu juga setelah subuh, karena ini termasuk kepada dalil di mana kita fas'au ila dzikrillah wa dzikru baik, kemudian fantashiru fil ardh. Ya, kita melanjutkan aktivitas kita setelah subuh itu ya sudah beraktivitas saja, nggak usah terlalu lama untuk melaksanakan sholat ba'diyah gitu, langsung saja. Ya, kalau zikir sesuai dengan sunnah berapa kali silahkan, misalnya kalau kebetulan libur ya takdir. Tapi kalau pas hari aktif langsung saja silahkan bersiap bergegas untuk bekerja, berdagang, mencari kehidupan. Nah, itu hikmahnya. Asar bisa bergegas untuk istirahat karena sudah ada aktivitas seharian, bisa juga bergegas melanjutkan aktivitas yang belum selesai. Salah satu hikmahnya seperti itu. Nah, karena itu setelah asar tidak ada sholat, setelah subuh tidak ada sholat. Termasuk kalau misalnya ada qada di waktu tersebut, sebaiknya kalau misalnya isya ketiduran, ya, ketiduran isya itu ada dua ya. Ketiduran karena kita sebelum masuk waktu subuh tidur, bangun-bangun sudah subuh. Nah, kalau ketiduran seperti itu tidak berdosa karena kita tidurnya juga sebelum masuk waktu isya. Sama dengan tadi sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur kita ketiduran, bangun-bangun asar. Nah, itu tidak dosa. Tapi kalau sudah masuk waktu kita belum sholat, terus rebahan tidur ketiduran bablas, itu dosa. Karena sudah masuk waktu sholat, sudah terkena kewajiban, gitu. Makanya di situ dua kali ya sholatnya diqada, ya mohon ampun juga kepada Allah, istighfar juga kepada Allah. Misalnya jam 8 subuh atau jam 9 lah, jam 9 malam belum sholat isya, terus rebahan, ketiduran sampai subuh, padahal belum sholat isya, tidurnya jam 9. Tadi jam 7.15 misalnya waktu isya sampai dengan jam 9 itu harusnya sholat, kita sudah terkena kewajiban sholat isya dulu.
Jangan tidur dulu, sholat dulu. Kita malah tidur, bablas, dosa di situ. Yang tidak dosa itu kalau belum masuk waktu kita ketiduran, bablas sampai dengan waktu berikutnya, itu tidak dosa sama sekali. Ya, tidak dosa sama sekali. Bahkan bila kita tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan waktunya sudah lewat, kita tidak dosa juga. Kenapa? Karena dia tidak tertaklif. Makanya kalau ada orang ngantuk berat, kelihatan ngantuk berat, tidurnya lama, waktunya sudah lewat, kalau kita tidak bangunkan tidak apa-apa. Oh, dosa dong. Dia kan sudah masuk waktu sholat, sudah harus melaksanakan sholat. Dia sedang tidur. Orang sedang tidur tidak tertaklif. Tidak tertaklif orang sedang tidur itu. Tidak terkena beban hukum melaksanakan ajaran agama termasuk sholat. Karena itu ya kalau dia bablas ya tidak dibangunkan, tidak wajib, tidak dibangunkan. Tapi kalau tidurnya jam 9, nah ini bedanya. Dia tidur tadi jam 9 lah, ini udah jam 3, pas kita bangun jam 3, dia belum bangun, bangunkan, wajib itu. Karena kalau tidak sholat isya dan lewat waktunya dia dosa. Dan tadi tidurnya baru jam 9, sudah terkena kewajiban melaksanakan sholat isya. Nah itu bedanya di situ. Itulah hukum untuk orang tidur. Sehingga kalau ketiduran dan dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat tidak dosa sama sekali. Dan kalau terlewat waktunya silahkan laksanakan. Cara melaksanakannya tadi ada dua pendapat, tapi yang kuat litartibis sholat. Karena urutan sholat itu. Jadi kalau misalnya sholat subuh, isyaknya belum, maka isya dulu baru subuh. Karena tartibnya sholat itu. Itu kaitannya dengan qada sholat. Selanjutnya sholatul marid, sholat orang yang sedang sakit, ya. Man hasala lahu udhrun min maradin wa nahwihi la yastati'u ma'al qiyam fil fardhi yajuzu lahu ay yusalliya qa'idan. Orang yang sedang sakit tidak bisa berdiri, maka silakanlah tidak sakit apapun semisalnya, termasuk misalnya kitanya sudah uzur, sudah sepuh, tidak lagi kuat berdiri karena lututnya misalnya sakit, asam urat dan lain sebagainya, maka silakanlah saja duduk dengan sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan duduk itu dengan berbagai cara, ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan di pembahasan yang dulu, dengan berbagai cara. Duduknya boleh terus duduk tanpa berdiri sama sekali, boleh juga yang pakai kursi, ya duduk duduk ketika berdirinya, tapi ketika rukunya ikut ruku seperti biasa, ketika sujudnya ikut sujud seperti biasa. Karena ruku dan sujudnya dia masih bisa, tapi yang tidak bisa berdirinya, karena itu duduk di kursi boleh. Karena prinsipnya orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka silahkan sholat sebagaimana dia mampu. Ya mampu pakai kursi, ya pakai kursi, mampu duduk di bawah, duduk di bawah, boleh duduk iftiros, boleh duduk tawarruk, silakan. Sila begini pun juga boleh. Ya, sila begini juga boleh. Jadi kalau ada sholat, terus bagaimana dong rukunya? Ya sudah, ruku saja seperti biasa. Rubah formasi, ya rubah formasi kaki gitu kan. Langsung sujud. Rukunya bagaimana? Rukunya dia dimiringkan ke depan, ya seperti ini, ya itu rukunya. Sujudnya ke bawah seperti biasa kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya silakan rukuknya segini, sujudnya segini. Nah, gitu. Kalau tidak mampu juga untuk sujud ke bawah, misalnya ke lantai, ke tempat sujud, maka silakan sujud sambil seperti ini, ya. Rukuknya segini. Nah, silakan. Mengapa? Karena agama tidak menyulitkan, agama membolehkan. Kalaupun tidak bisa duduk, maka silakanlah sambil berbaring atau tiduran, bukan tidur tapi tiduran. Kalau tidur sambil sholat ya nggak bisa, namanya tidur, ya. Tiduran.
Tiduran seperti apa? Menghadapnya, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat itu, ya kakinya di kiblat, kepalanya di timur. Kakinya di barat, kepalanya di timur. Nah, itu menghadap ke kiblat seperti itu. Jadi bukan kepalanya di barat. Nah, itu berarti menghadap ke timur. Itu ketika kita tiduran. Ya, ketika tidur pun kita, karena tidur pun harus bergerak, ya, tangannya bergerak, Allahu Akbar, gitu kan. Kemudian mau ruku, ya, kalau masih bisa, kepalanya diangkat sedikit, ruku, sujudnya diangkat banyak, gitu ya. Bukan bangun, bukan, tapi digerakkan. Misalnya ruku, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Nah, kalau bisa. Kalau itu pun tidak bisa, pakai isyarat. Isyarat pakai apa? Pakai mata. Ya, isyarat itu tidak bisa sama sekali pakai isyarat. Sudah, sholat dengan isyarat. Yang penting dia masih sadar. Kalau orang masih sadar itu kalau komunikasi kita ajak bicara, dia timpalin, dia jawab. Itu berarti sadar. Tapi kalau kita ajak bicara sudah tidak respon, itu berarti tidak sadar. Kalau masih sadar, maka dia wajib sholat. Kita tuntun sholatnya. Kalau masih sadar, ayo ma, ayo me, ayo pak, kita sekarang sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dituntun, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ya, dituntun. Dan dia bisa mengikuti, berarti dia sadar, berarti itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau sudah tidak sadar, seperti dalam keadaan koma itu berarti sakaratul maut, ya, ataupun sakit keras yang dia memang tidak sadar, ya, diinfus, indikatornya jalan terus, gitu kan, terus juga dia tidak respon, tidak bangun, ya sudah, biarkan saja, dan dia tidak wajib sholat. Jadi nggak usah sengaja dibangunin, bangun, sholat dulu. Ini sudah masuk waktu sholat, padahal sebelumnya dia dalam posisi tidak sadar atau tertidur. Nah, tidak usah dibangunin seperti itu. Ya, kenapa? Karena nanti ketika bangun, kalau dia bangun bisa dipodok sholatnya karena tadi posisinya sedang tertidur atau tidak sadarkan diri. Orang yang tertidur tidak sadarkan diri, hilang akal, itu tidak wajib sholatnya. Tidak usah sengaja dibangunkan, apalagi dalam posisi sedang sakit. Keras misalnya, dia tidak sadar, dia tidak wajib sholat. Terus sholatnya diganti apa tidak? Ya karena tidak wajib tidak usah diganti. Kalau dia posisinya tadi tidak sadar dan kemudian meninggal, kecuali tidak sadar kemudian sadar atau tidak sadar lalu diganti, itulah yang disebut qadha. Ya, tidak sadar, ketika sadar diganti, itulah qadha. Nah, tapi kalau tidak sadar, katakanlah 3 hari tidak sadar, setelah itu meninggal, selama 3 hari bagaimana? Tidak wajib sama sekali sholatnya. Tidak usah ada yang menggantikan, baik dengan sholat secara fisik oleh keluarganya misalnya, ataupun digantikan oleh fidyah. Tidak usah, karena sholat yang tadi tertinggal itu dalam keadaan tidak sadar, sehingga tidak wajib melaksanakan sholat. Itu sholat orang sakit. Sholatul khauf, nah ada juga istilah sholatul khauf. Sholatul khauf itu adalah sholat dalam keadaan berperang, ya, ataupun dalam keadaan khauf itu takut, ya, dalam keadaan sedang berperang itu kan kalau misalnya kita lengah, ya itu akan mengakibatkan kita diserang oleh musuh. Nah, ada sholat namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan berperang. Jadi sholat dalam keadaan berperang itu sholatnya sama seperti biasa, cuma diatur tata cara antara mengikuti imam dan kita berjaga. Nah, gitu. Jadi ketika kita sedang perang pun sholat tetap wajib. Ya, ketika dalam keadaan perang pun sholat tetap wajib. Ada tata caranya, yaitu dengan cara mengatur, nanti diatur oleh imam tentu saja. Semuanya ikut sholat, tetapi nanti ada sebagian yang tidak ikut
imam, tapi posisinya berjaga. Tapi ia sedang sholat, tapi ia nunggu dalam keadaan berdiri. Ya, kita para ulama dan masyarakat semua ulama sepakat tentang adanya pensyariatan dalam keadaan khauf, dan itu ada ayatnya. Wa idza kunta bihim faqum talahum as-salati faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyaqudhu aslihatahum wa idza sajadu falyaqulu min wara'ikum wa la ta'ti ta'ifatun ukhra an yusallu falyasallu ma'aka wa liyaqudhu hidrahum wa aslihatahum. Jadi separuh-separuh, ya, separuh-separuh. Caranya kalau itu 4 rakaat, maka separuh pasukan sholat dulu 2 rakaat. Ya, separuh pasukan sholat dulu 2 rakaat. Setelah separuh itu mendapatkan 2 rakaat, dia tidak melanjutkan. Dia berdiri saja, tapi sedang dalam posisi sedang sholat. Kemudian nanti separuh jamaah lagi, ya, setelah yang tadi baru 2 rakaat mendapatkan 2 rakaat, yang 2 lagi langsung ikut sholat di situ, ikut sholat, ya, ikut sholat. Tentu sofnya berarti di belakangnya. Yang tadi baru dapat 2 rakaat, posisinya jaga. Ya, ketika jaga, ya namanya juga jaga, berarti dari sisi pandangan dia bisa melihat kemana saja. Diatur lah nanti oleh imamnya. Nanti yang sof ini melihat ke sana, sof ini melihat, ya, ke arah sini, yang satu lagi ke arah sana, satu lagi ke arah sana. Silakan diatur. Nah, yang setengah pasukan lagi dia sholat 2 rakaat seperti biasa, ya, sholat 2 rakaat seperti biasa. Yang tadi menunggu, yang mendapat 2 rakaat menunggu. Yang tadi yang setengah pasukan tadi sholat seperti biasa. Setelah yang setengah pasukan itu sholat 2 rakaat, ya, maka dia berhenti, dia bagian jaga. Maka yang tadi yang mendahului 2 rakaat itu dia menyelesaikan sholatnya. Ya, dia menyelesaikan sholatnya. Yang tadi yang separuh pasukan yang nyusul baru dapat 2 rakaat, dia bagian jaga. Nah, itu. Terus gimana? Kok sholatnya kayak gitu? Itulah sholat dalam keadaan khauf. Ya memang seperti itu, pembagian antara separuh sholat, separuhnya lagi jaga, belum sholat. Ketika dia dapat 2 rakaat, separuhnya ikut sholat, yang separuhnya tadi sudah dapat 2 jaga. Maka dia ikut yang 2 itu nyusul 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dapat, maka yang tadi jaga langsung melanjutkan sholatnya, menyelesaikan 2 rakaat. Yang baru dapat 2 rakaat yang nyusul tadi dia jaga. Nah, itu ketentuannya. Nah, itu yang mungkin karena kita belum pernah melakukan, jadi seolah-olah ini aneh gitu ya. Tapi memang itu praktiknya seperti itu, ajarannya seperti itu kalau dalam keadaan berperang. As-salatu athna'is bidadil khauf. Bagaimana kalau itu dalam keadaan sangat mencekam, ya, sangat mencekam. Misalnya tadi dalam keadaan perang sedang mencekam, ya itu ya sudah. Apabila dirastad al-khawfu wal hamat as-sufufu shalla kullu wahidin hasba istita'ah. Maka kalau dalam keadaan mencekam sudahlah sholat sendiri-sendiri. Ya, sholat sendiri-sendiri. Kalau yang tadi itu ya masih bisa diatur. Tapi kalau sudah tidak bisa diatur, sudah mencekam, ya sholatlah sendiri-sendiri. Baik, sekarang sudah jam 6. Saya buka pertanyaan. Silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ketika bacaan di luar sholat, misalnya ketika imam baca Al-Qasiyah itu kan ada yang dari Musa, ada yang nyebut alaihissalam, juga ketika baca surat Al-Qasiyah itu ada bacaan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin diperjelas ketika kita bangun dari rukuk tidak itu dalam kita jamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ada makmum yang mengikuti imam seperti itu, ada yang langsung menjawab Rabbana wa lakal hamd. Ini ada ketiga. Ketika kita berimam ini maka imam. Ketika setelah baca Fatihah itu diam lama sekali
Baik. Ya, yang pertama berkaitan dengan yang pertama saya. Yang pertama tadi itu ketika baca surat ada nama Nabi Ibrahim. Oh ya, baik, ya betul. Yang pertama ketika membaca ayat tertentu, misalnya seperti surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Alaq, surat Al-Alaq, Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ya. Ini sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Ya, itu ada hadisnya, Pak. Itu ada dalilnya. Ada ayat-ayat tertentu kalau kita baca kemudian kita menyambungi ayat tersebut. Salah satunya surat Al-Alaq, Ibrahim wa Musa itu kita sahuti dengan alaihissalam. Itu ada dalilnya, ya. Dan dulu sudah pernah dibahas. Karena itu membacanya itu termasuk bagian dari sunnah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, kalau dalil yang sangat tegas menjelaskan apa yang dibaca oleh makmum, jelas itu Rabbana lakal hamd. Jadi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi makmum membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ya itu. Ya persis seperti di Mekah, di Madinah ada yang rafi'nya itu kalau imam sami Allahu liman hamidah, maka rafi'nya itu Rabbana walakal hamd. Nah gitu. Jadi makmum membacanya Rabbana walakal hamd, tidak sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang terakhir oh iya, imam baca Fatihah. Jadi ini juga sudah dibahas waktu itu ya. Dalil yang kuat ketika kita bandingkan satu dengan yang lain, maka tidak ada aktivitas makmum ketika imam membaca, baik membaca Fatihah ataupun membaca surat, kecuali mendengarkan. Karena dalilnya ju'ilal imam yu'tamma bihi fa idza qara'a fa ansitu. Ya. Masih imam sudah baca Fatihah dia. Ya. Kemudian baru baca. Oke. Nah, baik imam baca Fatihah, setelah baca Fatihah dia memberikan kesempatan baca Fatihah kepada makmum. Ya. Ada sebagian ulama yang melakukan jam'u istilahnya. Jam'u itu menggabungkan dua dalil. Dalil mengenai la sholat kaliman lam yaqra bi ummil Qur'an. Yang satu dalil menyebutkan tidak ada sholat kalau kita tidak membaca Fatihah. Karena itu Fatihah itu rukun, wajib dibaca, dan kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Nah itu dalil yang pertama, wajib membaca Fatihah. Nah ini diberlakukan oleh sebagian, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri, baik sholat jahar imamnya maupun sholat sir ataupun sholat yang diucapkan dengan keras ataupun yang sir. Pokoknya makmum atau semuanya wajib baca Fatihah tanpa kecuali. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua tadi, ju'ilal imam yu'tamma bihi, imam itu harus diikuti. Idza qara'a situ apabila sedang membaca ya diam dengarkan. Di situ ada dua dalil, mau mana yang kita lakukan ketika imam sedang baca Fatihah, maka dalil yang imam sedang baca Fatihah itu dalil khusus istilahnya. Kalau ada dalil umum dan dalil khusus, maka dalil khususlah yang dipakai. Untuk yang memakai dalil khusus inilah, maka ketika imam sedang baca dalam keadaan bacaan jahar, maka sudah total kita diam dan kita dengarkan, baik bacaan Fatihah maupun bacaan surat. Ya, itu dalilnya taksis, dalil khusus. Tapi kalau yang tadi dalil umum, semua rakaat. Yang dalil khusus ini khusus untuk jahar, maka kita dengarkan. Nah, karena ada dalil yang tadi mengharuskan secara umum tadi itu juga harus dilaksanakan, seolah-olah dalil ini bertolak belakang. Padahal kalau menurut hemat saya, sekali lagi saya juga mengikuti ke kitab saya saat ini,
itu sesungguhnya dalil taksis dan khusus, sehingga lebih kuat kita menggunakan dalil khusus, sehingga ketika jahar kita diam saja, kita dengarkan, itu sudah cukup dengan membaca Fatihah juga, karena mendengarkan Fatihah juga sudah sama dengan membaca Al-Fatihah, sehingga tidak perlu baca Fatihah lagi. Tapi sebagian ulama kekeh kukuh ya, bahwa ya dalil wajib membaca Fatihah itu tetap berlaku. Terus bagaimana dong caranya supaya tetap baca Fatihah? Nah, sebagian ulama ada yang berijtihad, kalau itu digabung saja dari ini. Cara menggabungnya yaitu ketika imam baca Fatihah, makmum dengarkan. Ketika imam sudah selesai baca Fatihah, imam diam sejenak seukuran makmum baca Fatihah, biar makmum membaca Fatihah dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca surah. Nah, jadi mereka yang menggunakan dalil jam'u ini menggabungkan, tapi sekali lagi itu ijtihad, ya itu ijtihad. Maka ia menempuh cara seperti itu, Pak. Ya, itu ijtihad. Ya, sebagai sebuah ijtihad ya dihargai. Ya. Kalaupun salah tetap pahalanya satu. Ya, itu Pak. Kalau ibadah mato ada ijtihad. Ya. Kalau ibadah mato ada ijtihad. Untuk tata cara menjamu dalil, ijtihadnya bukan untuk mengadakan ibadah mato. Jadi kalau ibadah mato yang tidak boleh ada ijtihad itu adalah mengadakan ibadahnya. Tapi kalau mengatur tata caranya itu jelas ada. Nah, tadi adalah mengatur tata cara melaksanakan sebuah dalil. Itulah makanya disebut jamu tadi itu, Pak. Jadi ada kalau untuk tata caranya. Tidak ada masalah kalau ada yang mempraktikkan seperti itu. Namun sekali lagi ya silakan pilih, tapi saya lebih memilih dalil yang taksis tadi, yang khusus tadi itu, gitu ya. Itu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau seandainya kita dalam perjalanan ini ada kodok, saya katakan dari luar kota sampai di rumah mau sudah asar, tapi saya belum sholat zuhur. Nah, apakah saya boleh melaksanakan kodok itu setelah sampai di rumah? Ada yang mengatakan cari masjid, lakukan kodok itu, masih berhak kamu melakukan kodok. Tetapi kalau sudah sampai di rumah, zuhur itu tidak bisa digabung dengan asar karena kamu sudah bukan dalam perjalanan. Ya. Masih sah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya itulah makanya ada sholat di perjalanan. Nanti sebenarnya yang berikutnya ada yang bahasan sholat di perjalanan. Sorry. Ya, tapi nggak apa-apa, didahulukan ya. Jadi jelas ya dalilnya kalau kita itu dimanapun, kapanpun sholat datang waktu sholat, maka sholatlah, gitu kan, termasuk di perjalanan, gitu. Karena tadi awal asas adanya qada itu karena dia lupa dan karena dia tidur, maka alasan-alasan lain tidak bisa menjadi alasan untuk qada, termasuk safar. Ya, termasuk safar. Yang ada adalah kan jelas jamak qasar ya. Kalau safar yang ada adalah jamak qasar. Nah, kalau qada tidak ada karena safar kemudian qada. Karena itu, maka ketika datang waktu sholat lakukanlah ketika safar. Melakukan sholat ketika safar itu mudah sebenarnya. Kalau kita tidak bisa turun, sholatlah di kendaraan. Kalau kita tidak ada air ketika di kendaraan dan kita tidak usah menggunakan air minum untuk wudu ya, tayamum saja. Air minum itu tidak usah digunakan untuk wudu karena dia karena wudu bisa diganti dengan tayamum dan air itu dipakai lebih manfaat untuk minum daripada untuk wudu karena wudunya bisa diganti dengan tayamum. Jadi jangan itu termasuk mubazir kalau kita berwudu dengan menggunakan air minum. Banyak orang yang kesulitan minum kok malah kita pakai untuk wudu gitu. Karena itu ya termasuk di Masjidil Haram misalnya kita punya batal wudu. Ya ke tempat wudu datang, jangan menggunakan air zam-zam terus diusap-usap gitu. Itu air untuk minum. Mubazir hukumnya
ketika kita menggunakan sebuah tidak mengkonsumsi atau tidak memanfaatkan sebuah rezeki. Air minum itu rezeki untuk minum. Karena itu jangan digunakan untuk wudu. Bagaimana kalau tidak ada air lagi kecuali air minum? Ya tayamum. Jangan menggunakan air minum. Ya, seperti itu. Oh, saya kan bisa beli lagi. Ya, kasihan sama orang yang tidak bisa beli, gitu ya. Jadi tayamum saja. Karena itu ketika sholat dalam perjalanan itu, kalau kita tidak bisa turun sholat di kendaraan, oh gimana? Saya kan nyetir, gitu ya. Saya kan nyetir, ya kan bisa berhenti dulu di pinggir, misalnya. Itu dalam keadaan normal bisa berhenti. Tidak berhenti, silakan sholat sambil nyetir. Mungkin ini terkesan aneh, tapi ini pernah dicontohkan oleh para sahabat ketika sedang naik unta, kemudian dia harus segera sampai. Dan kalau berhenti habis waktu ataupun waktunya terkoreksi, maka dia sholat sambil menunggang unta. Ya, unta kan dikendalikan juga, sama dengan mobil dikendalikan juga, silakan. Tapi tentu tayamum dulu itu wajib. Kalau tayamum tidak bisa ditawar-tawar, kalau bersuci tidak bisa ditawar-tawar, harus bersuci dulu. Karena itu tayamum dulu. Setelah tayamum sholat, gimana dong sambil nyetir? Ya sama dengan mengendalikan kuda ataupun unta. Ketika belok ya ditarik sebelah kanannya, dia belok kan gitu. Ya sama kita belokkan. Posisinya seperti sholat biasa, tapi ketika kita harus mengendalikan belok kiri belok kanan, ya silakan kendalikan sepanjang kita masih bisa melakukannya. Kecuali kalau tidak bisa, ya sudah paksakan berhenti. Tadi dalam keadaan memang darurat tadi itu, ya. Ambil tentu saja cara yang terbaik. Itu bergantung kepada kita, silakan. Cara yang terbaik itu ya berhenti dulu di masjid, kemudian sholatlah di masjid. Ternyata ya sholat di masjid tidak memungkinkan karena ya tadi soal waktu, soal jarak, soal tempat, harus keluar tol dulu, tol rest area masih jauh misalnya. Umpama ya sudah cari tempat berhenti yang memungkinkan, yang aman, berhenti sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan berhenti dulu tidak memungkinkan, ya sudah jalan terakhir, dan itu namanya darurat. Ad-darurat atau bil mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, karena itu maka silakanlah sholat semampunya, semampunya sambil nyetir, ya sudah sholat sambil nyetir. Daripada kita kelewat waktu kemudian kita kodok, padahal tidak ada kodok selain karena lupa dan tertidur. Nah gitu Pak. Jadi kodok itu hanya berlaku karena lupa dan tertidur. Untuk hal-hal lain tidak ada kodok. Kalaupun itu terjadi ternyata kelewat, taubat istighfar kepada Allah karena kita kelewat waktu sholat. Gitu Pak. Kelewat waktu sholat. Gitu. Tadi Ibu ada yang mau bertanya? Iya itu tadi Pak. Misalnya kita lagi perjalanan yang tadi Bapak bilang, terus nanti aja di tempat kita sholatnya tetap tempat, ternyata tempatnya masih jauh, sedangkan waktu udah mepet, itu boleh kita sholat di dalam mobil aja. Ya, jadi kalau masih bisa dijamak, jamak takhir misalnya, ya dijamaklah. Sholat zuhur misalnya dengan asar, karena kita mau sampai ke tempat tujuan kita safar, maka tempat tujuan baru kita ya. Enggak, maksudnya enggak safar, misalnya kan namanya jalan. Oh, gitu, enggak safar misalnya pulang kerja gitu ya. Iya, sholatnya di mobil. Yang paling tepat daripada kita terlambat kehabisan waktu sholat, kemudian kita berada di kendaraan umum, di kereta atau di bis ataupun kita bawa mobil sendiri misalnya, yang paling tepat maka sholatlah di situ, di mana kita bisa berhenti dulu. Kalau tidak berhenti ya sholatlah di kendaraan, gitu. Dan dalam posisi tadi kalau bisa leluasa, ya itulah leluasa. Leluasa itu kata dari kata bahasa Arab sebenarnya, muasa. Leluasa gitu. Kalau leluasa ya berhenti dulu di masjid, sholatlah, itu leluasa namanya. Tidak leluasa, ya sudah berhenti di pinggir jalan, tayamum, sholatlah. Tidak bisa juga, ya udah sholatlah di kendaraan, gitu. Nah jadi seperti itu tata caranya. Baik, terakhir sebelum Bapak yang terakhir kali ini, silakan. Menanyakan tadi tentang kodok sholat.
dikerjakan dengan waktu yang cukup lama, kemudian sholat-sholat yang tertinggal, apakah itu dikodok? Ya, baik. Tidak dikodok, Pak. Jadi kalau dia tidak sadarkan diri dalam waktu lama, setelah dia sadar, maka sholat-sholatnya itu tidak wajib dikodok. Oh, tidak sadarnya karena belum soleh gitu ya. Belum soleh, belum iman, belum takwa gitu ya. Ya, tidak dikodok, Pak. Istighfar, taubat kepada Allah, mohon ampun karena dia sudah meninggalkan sholat, kewajiban sholat. Sholatnya tidak dikodok. Sebab kalau sholat wajib dikodok tadi, pertama jumlahnya banyak dan itu tidak ada syariatnya mengkodok dalam jumlah banyak seperti itu. Yang ada adalah mengkodok karena tidur dan lupa, dan itu waktu sholat sebelumnya satu waktu. Tapi kalau berhari-hari atau berbulan atau bertahun-tahun tidak ada syariatnya. Dan kalau misalnya itu pun harus dikodok, bagaimana dengan puasanya? Berapa tahun tidak puasa? Ya, bagaimana dengan zakatnya? Berapa tahun tidak zakat misalnya? Nah, jadi tidak ada syariat ataupun dalil yang menunjukkan kita harus mengkodok atas apa yang ditinggalkan. Termasuk contoh, para sahabat masuk Islam itu berbeda-beda. Ada yang di awal seperti Abu Bakar, ada yang di periode Madinah bahkan. Terus bagaimana? Dulunya kan kafir gitu. Bagaimana? Apakah semuanya harus diulang? Tidak ada syariat untuk mengulang, mengkodok sholat waktu yang tertinggal masih dalam keadaan kafir misalnya. Tidak ada. Jadi itu salah satu argumen ataupun hujah bahwa cukup dengan istighfar, taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan kita tidak mengulangi, maka janji Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni. Sudah cukup. Janji Allah mengampuni. Gitu. Kita nggak usah ragu. Sehingga sholat harus diulang sekian tahun karena supaya impas misalnya. Nah, karena tidak ada syariatnya, walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengajarkan seperti itu, tapi itu pun tidak ada dalilnya. Karena itu cukup taubatan nasuha. Gitu saja. Baik, terakhir sebelum ditutup, karena ada pesan ke saya supaya menjelaskan sedikit tentang waktu subuh supaya tidak jadi polemik ataupun khilafiyah ya. Bagi yang misalnya mau sudah cukup pengajian ini, silakan boleh pulang, ataupun mau sholat syuruk juga silakan. Tapi bagi yang mau mendengarkan sedikit tentang waktu sholat subuh, karena ada pertanyaan ke saya dari jamaah masjid ini ya, yang request secara khusus supaya dibahas, saya bahas sedikit. Ya, sudah kurang lebih 2 tahun ini ada polemik tentang waktu subuh kecepatan. Ya, kecepatannya itu macam-macam. Ada yang bilang kecepatannya setara dengan 10 menit atau 8 menit, 10 menit, ada juga 20 menit dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi dalilnya waktu subuh itu semua sama. Tidak ada perbedaan soal dalil subuh, bahwa subuh itu dimulainya sejak terbit fajar. Ya, itu dalilnya. Semua sama, ayatnya sama, hadisnya sama, bahwa sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar. Tidak ada khilafiyah soal itu. Cuma kapan fajar itu? Ya, kapan fajar itu disitulah khilafiyahnya. Terutama di saat sekarang teknologi modern, orang bisa memaknai fajar itu dengan bantuan teknologi. Ya, fajar itu adalah cahaya horizontal di timur sebelum matahari terbit. Karena matahari itu masih di bawah, belum bersinar, belum terbit, belum bersinar ke sini, tapi sinarnya sudah sudah muncul ya ke atas. Ya, nah kalau fajar sidik munculnya itu vertikal ke sini, tapi itu tidak bisa dilihat secara kuat oleh mata telanjang kita yang biasa-biasa saja. Itu harus betul-betul tahu soal astronomi ataupun gejala-gejala alam. Kita yang tidak paham astronomi tidak bisa membedakan ini sudah bercahaya atau belum. Apalagi di kota-kota cahayanya itu sendiri terpengaruhi oleh cahaya lampu-lampu. Ya. Nah, tapi kalau yang ahli astronomi sudah bisa membedakan ini fajar kidib karena cahaya itu bersifat vertikal ke atas, belum ada cahaya horizontalnya.
Dan itu nanti perlahan kemudian tergantikan oleh fajar sidik. Fajar sidik itu cahaya yang horizontal, katakanlah ini timur ya. Di sana sudah ada putih-putih gitu ya. Sudah ada yang biasanya yang matahari, kalau matahari masih jam 4, jam 3 itu di sana masih hitam, masih gelap. Tapi fajar sidik itu muncul ketika matahari sudah mulai naik tapi masih di bawah ufuk. Di sana sudah mulai di arah timur ya, secara horizontal dari utara ke selatan. Nah, melalui teknologi itu bisa diteliti atau bisa ditangkap melalui teknologi itu. Melalui bantuan-bantuan teropong, pencitraan ataupun alat-alat lainnya dalam ilmu astronomi. Nah, disitulah kemudian perbedaan muncul. Ya, banyak orang melakukan riset ataupun penelitian itu dan kemudian menghitung, kemudian melakukan rata waktu ataupun rata-rata jam berapa munculnya itu dan seberapa kuat cahaya itu, ya, itu dilakukan penelitian. Ternyata hasil penelitian itu beda-beda. Ya, hasil penelitian beda-beda. Ada yang ketinggian matahari di bawah ufuk itu 20 derajat. Kalau 20 derajat, 1 derajat itu kan 4 menit kan. 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Kalau 20 derajat berarti 20 kali 4, berarti 80 menit sebelum syuruk atau sebelum terbit matahari, itulah subuh. Sekarang kita kan tidak lagi melihat fajar setiap waktu subuh, lihat ada enggak, tidak begitu kan? Tapi pakai waktu, pakai jam. Nah, waktu atau jam itu sudah pakai rumus berapa menit. Nah, rumus yang tadi itu ada ketinggian yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian para ahli. Nah, para ahli di situ berbeda. Ada yang 20 derajat, kalau 20 derajat kali 4 berarti 80 menit, berarti 80 menit sebelum matahari terbit. Ada yang 18 derajat, berarti 18 dikali 4 72 menit. 18 kali 4 72 menit sebelum subuh. Ada yang 18. Ada lagi yang 16. Ya, 16 kali 4 berarti berapa? 68. Ya, 68, betul sekali. Bapak matematikanya luar biasa ini. 68. Ada yang 15. Nah, kalau 15 60 Pak, karena kali gampang gitu. Kelipatan kita itu gampang. 5 kali 15 kali 4 60 menit, 1 jam persis. Jadi ada yang 20, 18, 16, kemudian berapa tadi? 15. Ya, 16, 15. Bahkan yang paling rendah ada yang 12. 12 itu 48 menit saja sebelum matahari terbit. Ada yang 12. Para ahli, itu para ahli Pak, para ahli astronomi ilmu falak. Ya, jauh setelah Rasulullah SAW ketika saat ini sudah teknologi canggih. Ya. Nah, di Indonesia saat ini sebelumnya satu pendapat yaitu 20 derajat. Mengambil itu. Kemudian ada sebagian yang kecepatan 8 menit, harusnya 18 derajat. Jadi dikurangi lebih lambat 8 menit ya, harusnya 18 derajat. Bahkan ada yang menyebut 15 derajat. Kalau 15 derajat berarti koreksinya 5 menit. Berarti 5 kali 4 berarti 20 menit. Nah, itu bergantung kepada hasil penelitian. Dan di Indonesia saat ini yang tadinya 1 waktu sekarang ada 2. Ya, kalau saya sebut misalnya organisasi ya, Muhammadiyah itu di angka 18 derajat. Ya, sehingga lebih lambat 8 menit. Gitu. Nah, sementara yang dipakai di masyarakat itu menggunakan yang kategori lama 20 derajat. 20 derajat berarti 80 menit sebelum waktu subuh. Nah, disitulah maka ada terjadi perbedaan. Bahkan tadi ada yang 20 menit karena menganggapnya 15 derajat. Nah, beda 5 derajat kali 2 kali 4 kali 20 menit. Nah, disitulah perbedaannya, sehingga silakan saja kategori yang mana yang mau kita ambil, apakah 20 derajat, 18 derajat.
16, 15, bahkan 12 silakan. Namun di negara-negara Muslim pun beda-beda. Arab Saudi ngambilnya memang 18 derajat, ya. Arab Saudi 18 derajat. Beberapa negara beda-beda. Kalau negara yang Mabims itu berarti Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 4 negara ini kan dalam hal waktu sholat dan juga dalam hal penetapan awal bulan itu 4 negara ini sudah punya kesepakatan yang disebut Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 4 negara ini sudah punya kesepakatan dan kesepakatannya itu sampai saat ini di 20 derajat, gitu. Tentu semuanya hasil penelitian secara astronomi, ilmu falak, dan masing-masing punya argumen astronomi yang sangat saintifik, ya, yang sangat saintifik. Perbedaannya di sini, Pak. Perbedaannya itu kalau menurut yang satu, kenapa 20 derajat? Karena di angka inilah rata-rata muncul sinar fajar sidik itu bisa teruji di 20 derajat. Sebelumnya tidak teruji, setelahnya itu sudah makin kuat. Letak kekuatannya ataupun istilahnya apa ya? Kalau bikin grafik itu grafik yang sudah menunjukkan angka yang signifikan, ya. Itu di 20 derajat. Nah, mereka menetapkan bahwa 20 derajat inilah menunjukkan sinar yang signifikan, sehingga dia menjadi pembeda antara siang dan malam. Ketika malam gelap sama sekali, ini sudah mulai muncul cahaya dan signifikan sehingga sudah mulai terang. Nah, karena dalam Al-Qur'annya kan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga bisa kita sudah ada mulai kelihatan sebuah benang kalau kita bentangkan begini sudah mulai kelihatan. Nah, itu artinya antara siang dan malam itu sudah berganti. Pergantiannya itu ya di situ. Menurut satu penelitian ya di 20 derajat itu. Ya. Nah, tapi menurut satu belum. 18, pakailah 18. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi hasil penelitian. Saya pribadi, kalau ada perbedaan sudah menyampaikan yang pendapat saya, tetapi tidak berarti jamaah harus mengikuti saya, karena ini hasil astronomi, hasil penelitian ini bukan dalil Quran ataupun hadis. Sekali lagi Quran dan hadisnya sama, tapi ini hasil penelitian yang berbeda-beda untuk melihat citra fajar sidik itu yang kemudian menjadi perbedaan. Silahkan kalau itu tidak ada masalah. Ya, cuman mungkin perlu dipertimbangkan soal kemaslahatan bagi masyarakat. Kalau sholat tarawih bolehlah 12 rakaat atau 11 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan 23 rakaat. Masyarakat maslahat. Tapi kalau azannya 2 kali, yang satu azan yang 20 derajat, yang satu azan yang 18 derajat, nah itu tidak maslahat. Nah, kalau gitu jangan, gitu ya. Ya ambillah salah satu. Kalau sudah biasa 20 ya 20, gitu ya. Kalau mau diubah karena yakin 18, silakan 18, gitu ya. Cuma nanti mungkin dengan masjid lain biasanya suka ada permasalahan kalau berbeda, gitu ya. Nah, sekarang pendapat saya, fajar sidik itu berkaitan dengan puasa, bukan hanya dengan sholat subuh. Ya, fajar sidik itu juga berkaitan dengan puasa, bukan hanya berkaitan dengan sholat subuh. Ya, imsak beda lagi. Kalau imsak itu 10 menit sebelum subuh. Imsak itu hukumnya sunnah. Kita sudah mulai berhenti makan dan minum sebelum subuh. Sunnah sudah berhenti sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan imsak. Tapi kalau masih makan dan minum, ya masih boleh, asal sebelum fajar sidik, sebelum subuh, gitu. Nah, kenapa ini berkaitan dengan puasa? Karena puasa sama dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh masuk waktu ketika fajar sidik, maka puasa pun dimulai ketika fajar sidik. Di situ. Dari sisi puasa, mana yang lebih ikhtiar, mana yang lebih hati-hati, apakah 18 atau 20? Nah itu. Menurut pandangan saya yang lebih hati-hati ya 20.
Karena kita sudah berhenti makan dan minum, andaikan subuh itu betul-betul 20 aman. Andaikan subuh itu atau fajar sidik itu 18, kalau kita ngambil 20 aman. Itu ihtiyat namanya, hati-hati. Tapi kalau misalnya ngambil 18, apalagi 16, 15, 12, andaikan misalnya kita ngambil 18 saja, ternyata subuh itu harusnya 20. Maka kita masih makan dan minum di 8 menit. Berarti sudah lewat fajar sidik. Karena sudah lewat fajar sidik, maka statusnya kita batal makan dan minum tersebut karena sudah lewat fajar sidik. Nah, dalam rangka kehati-hatian itu, karena ini soal penelitian, soal ilmu astronomi, saya sendiri secara pribadi lebih ihtiyat, hati-hati, ya sudah mengambil yang pendapat yang sudah lama dan sudah juga berbasis hasil penelitian, yaitu 20 derajat. Andai kata pun sholat subuh yang benar itu 18, maka aman, sholat subuhnya aman, puasanya juga aman, karena kita sudah berhenti di 20 derajat. Gitu. Ya, saya kira itu soal waktu sholat subuh. Ya, kalau ada perbedaan biasa, kita sudah ikhtilaf itu menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari. Di zaman Rasul pun ada ikhtilaf para sahabat, di zaman sahabat dan tabi'in pun ada ikhtilaf. Itu hal biasa. Kita saling menghargai, kita saling toleransi. Itu saja. Mudah-mudahan cukup. Hadirin jamaah sekalian, sudah jam 7 lewat. Mohon maaf waktunya lewat, dan kita tutup dengan kafaratul majlis.